Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap bahwa saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian, pasal 22 ayat 1 hingga ayat 19. Di bawah perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya di bawah api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari kisah Abraham, Bapa dari segala bangsa. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Abraham memberikan anaknya sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan adalah sebuah cerita yang sangat amat diingat oleh saya sampai saat ini. Kenapa? Karena kisah ini menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa jika diandaikan dalam kehidupan saat ini. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Abraham adalah sebuah tindakan yang kalau kita bilang di saat ini di luar nalar manusia. Kenapa? Untuk mendapatkan Ishak itu melewati pergumulan yang sangat panjang. Bahkan di umur mereka yang sudah tua baru dapat Ishak. Tetapi ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya itu, Abraham tidak bertanya. Abraham tidak mengeluh. Abraham tidak marah. Abraham tidak melakukan yang tidak untuk demi keselamatan anaknya. Tetapi dia langsung mengambil tindakan, mendengar dan melakukan. Ini sebuah tindakan kepercayaan atau pertumbuhan iman yang luar biasa yang dipertontonkan Abraham bagi kita. Abraham mengetahui bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatu sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk korban yang hidup. Salah satunya, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan bagi kita semua. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah bukti nyata bahwa Allah tetap menyediakan, Allah tetap mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Tidak ada yang tidak disediakan oleh Allah. Tidak ada yang tidak dipersiapkan oleh Allah. Bahkan masa depan kita pun Allah telah mempersiapkannya dengan rapi. Jadi Bapak Mama, mari kita memberi ketepun diri dengan tulus, ikhlas, tanpa memikirkan apapun. Ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Allah sendiri telah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Harusnya kita menyikapi tentang pengorbanan Allah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih menghargai, untuk hidup lebih dan terus mau melayani Allah. Abraham dengan keteguhan hatinya memberikan anaknya yang tunggal. Di dalam perjalanan itu Allah mempertontonkan bagaimana Allah bisa melakukan apa yang tidak dipahami
oleh nalar manusia. Allah memberkati Abraham melalui tindakan di mana dia mendengar akan firman Allah dan melakukannya. Maka mulai hari ini, jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.